Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Imade Tresnanda Mas, biasa dipanggil Tresnanda, dan pada hari ini aku akan menjelaskan penyelesaian dari permasalahan SIC Monthly Challenge nomor 2. Jadi di sini ada permasalahan, Aris memiliki sebuah array H yang berisikan tinggi dari garis vertikal dengan ukuran array tersebut adalah N. Aris ingin membuat sebuah wadah air 2D dari garis vertikal yang terdapat di array H. Inputan baris pertama dari soal ini adalah angka N yang merupakan ukuran dari array H, dan inputan baris keduanya adalah elemen-elemen yang terdapat dalam array H. Carilah luas maksimum wadah air yang dapat terbentuk dari dua garis vertikal dari elemen array H dengan aksis X. Output dari soal ini adalah luas maksimum wadah air yang dapat dibentuk dari elemen-elemen array H. Gunakanlah long atau long karena nilai angka dalam array H maksimal di program ini adalah 10 pangkat 9. Sehingga ketika melakukan operasi perkalian terhadap dua elemen dalam array, ada kemungkinan hasilnya adalah melebihi basis integer yaitu 2 pangkat 31 min 1. Ini ada contoh inputannya, yaitu baris pertamanya adalah 9 yang merupakan panjang dari arraynya, dan baris selanjutnya adalah 186254837 yang merupakan elemen-elemen dari arraynya, dan outputnya adalah 49. Nah, jadi sini aku bakal coba buat visualisasinya dari pen ini biar aku bisa otak-atik juga. Jadi ini ada nih tumbuh X-nya, tumbuh Y, dan ini ada tumbuh X-nya. Nah, di sini ada 9 elemen yang dimulai dari indeks 0. 1, 2, 3, nah ini aku bakal coba buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 186, jadi di sini dia. Ini ada garis. Jadi ini ada di sini, ini ada di 6, ini ada di 254, ada di sini, ini ada di ini, 254, 8 lagi, ada di 3, dan ini ada di 7. Nah, sini aku bakal pakai OpenGDB dan aku bakal milih bahasanya C. Oke. Balik lagi ke sini dulu. Jadi di sini kita tuh diminta untuk mencari kontainer 2D yang dapat dibentuk dari ini ya. Jadi urutan dari elemen-elemen ini merupakan suatu variabel yang penting untuk menghitung jumlah luas kontainernya. Jadi misalnya di sini ada, kalau kita nyoba milih indeks 1 dan indeks 6, artinya kita bakal ngebuatnya seperti ini. Set. Itu luas dari sini nih, yang diarsirnya nih. Dan di sini dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang dipakai untuk ngitung luasnya ini adalah yang pertama tingginya, dan yang kedua adalah jarak dari kedua indeksnya itu ya. Jadi kalau misalnya aku milih variabel yang lain, misalnya indeks 2 dengan indeks 6, dia bakal seperti ini. Nah, di sini yang dipilih sebagai tingginya itu adalah si indeks 2, walaupun dia itu lebih kecil daripada indeks 6. Karena kontainer air itu dia nggak bisa ya bentuknya seperti ini. Jadi dianggap itu bahwa ini adalah kontainer terbuka. Jadi dia cuma bisa lurus. Dan luasnya itu seperti ini. Jadi panjang dikali tinggi, di mana panjangnya itu adalah jarak dari kedua indeksnya, dan tingginya itu adalah tinggi terkecil dari dua elemen yang dipilih. Oke. Coba aku buat penyelesaiannya di sini. Jadi yang pertama itu adalah INTN. Oh iya, jadi kan dikasih tahu bahwa kita tuh harus menggunakan long atau long ya.
Jadi di sini aku bakal ngedefine integer sebagai long. Jadi kalau aku misalnya ngetik int, programnya ini bakal ngebacanya itu sebagai long. Jadi int n scan f. Nah, karena kita tuh pakai long, maka cara scanningnya itu pakai LLD ya. Kalau integer biasa kan cuma %d aja. Jadi simpan ke dalam n. Ini buat nah, kita namain height aja karena dia itu isinya adalah list ketinggiannya itu ya. Nah, kita buat panjangnya adalah sebanyak n to for int i sampai 0 equal n i plus. Ini tuh untuk input panjang array, dan itu untuk input elemen array. Oke. Selanjutnya kita harus membuat ini logika untuk menghitung panjang maksimalnya. Jadi di sini aku bakal ngebuat fungsi, aku namain container dengan parameternya itu adalah int height yang merupakan array kita dan int n yang merupakan panjang dari arraynya. Oke. Karena kita mencari dari semua yang ada ini, otomatis kita harus mulai dari paling kiri dan paling kanan ya. Jadi aku bakal ngebuat dua penunjuk, yaitu penunjuk paling kiri dan penunjuk paling kanan. Aku bakal namain left, dan sini aku bakal namain right. Jadi int left, dia penunjuk paling kiri, dia kan menunjuk indeks 0 ya. Jadi langsung aja kasih indeks 0. Dan int right, dia itu menunjuk panjang arraynya -1 karena dia menunjuk elemen terakhir dalam arraynya ya. Jadi kalau panjangnya 9, maka yang ditunjuk adalah yang 8 ini, indeks ke-8, makanya di -1in. Habis itu selanjutnya kita bakal ngebuat variabel max yang untuk menyimpan nilai luas terbesar sementaranya ya. Jadi kita kasih 0 dulu karena kan untuk sekarang kita masih belum punya kandidatnya, jadi masih 0 aja dulu. Selanjutnya kalau kita udah nguji 0 dengan 8, itu nanti bakal kita masukin ke max ini. Oke, selanjutnya aku bakal ngebuat looping while. Kenapa looping while? Karena kita ini kan nggak tahu bakal seberapa banyak iterasi yang dilakukan oleh programnya ini kan. Jadi bisa jadi dia ngelakuin sebanyak panjang arraynya, atau bisa jadi dia ngelakuin cuma sekali aja. Itu kita nggak tahu, makanya kita gunain while. Nah, kalau for itu kan kita gunakan kalau kita udah tahu seberapa banyak iterasi yang bakal dilakukan oleh programnya. Nah, di sini pengkondisian dari while-nya itu adalah selama left lebih kecil dari right. Jadi maksudnya ini adalah selama indeks yang ditunjuk oleh left ini tidak sama dengan indeks yang ditunjuk oleh right. Jadi maksudnya misalnya dia tuh habis menguji yang 3 sama 4 ini ya. Habis menguji 3 sama 4. Habis dia menguji 3 sama 4 ini, anggap ini adalah pengujian terakhirnya ya. Selanjutnya kan nggak ada yang bisa dilakukan lagi, nggak ada yang bisa diuji lagi. Tapi karena nanti bakal ada pengkondisian, kita bakal pindahin indeks left-nya atau pindahin indeks right-nya itu, dia pasti bakal suatu saat menunjuk indeks yang sama. Ketika dia nunjuk indeks yang sama, itu artinya sudah nggak ada yang bisa diuji lagi. Makanya udah programnya stop. Jadi itu mengapa selama left lebih kecil dari right. Itu bisa juga selama right lebih besar dari left, itu sama aja. Nah, sini seperti yang tadi aku bilang kan, ketika kita nyoba menguji luas yang bisa dibuat itu, kita ambil yang paling kecil ya, seperti ini, yang 0 dengan 8 sekarang. Kita ambil yang paling kecil,
otomatis nilai tingginya di si 0 ini yang bakal dipakai, bukan si 8. Jadi int apa ya, int min aja. Dengan aku bakal kasih pengkondisian di dalam sini ya. Nah, salah deh. Sini. Oke. Jadi di sini maksudnya itu adalah kita melakukan pengkondisian untuk nilai elemen yang bakal dimasukkan ke variabel min-nya ini. Jadi, pertama kondisinya itu adalah tinggi yang ditunjuk oleh index left-nya ini apakah lebih kecil dari tinggi yang ditunjuk oleh index right. Kalau misalnya true, maka tinggi yang kita gunakan itu adalah tinggi yang ditunjuk oleh index left. Tapi kalau dia false, maka tinggi yang digunakan itu adalah tinggi yang ditunjuk oleh index right. Nah, di sini kita masukkan left dan right sebagai pengindeksan itu ya karena mereka kan indeks itu. Jadi harus dimasukin untuk mengakses nilai ininya, tingginya itu. Selanjutnya, int. Ini kan tinggi yang dipakainya ya, atau enggak panjangnya. Panjangnya. Habis itu width ini adalah lebarnya. Kalau kita gunakan ini, misalnya left-nya ini masih 0 dan right-nya ini masih 8, tingginya adalah 1 dan lebarnya itu adalah jarak mereka ini. Jadi dari 0 ke 8. Dan itu adalah apa namanya, panjang kali lebarnya. Jadi di sini kita perlukan adalah tinggal right kurang dari left. Kenapa right kurang dari left? Right kurang left itu karena nilai right ini kan pasti selalu lebih besar dari left-nya ini. Dan ketika kita kurangin kedua nilainya, itu adalah jarak mereka berdua. Nah, selanjutnya int area ini sekarang adalah luasnya itu width kali min. Nah, sekarang karena kita udah dapat nilai luas sementara itu, kita perlu bandingkan dengan si max-nya ini. Jadi max sama dengan kalau misalnya si areanya ini dia tuh lebih besar daripada max-nya ini, maka kita bakal gunakan areanya ini, area sementaranya sebagai nilai max barunya. Jadi kita udah dapat kontainer terbesar baru gitu. Tapi kalau misalnya nilai max-nya ini lebih besar, maka kita nggak usah pakai. Kita pakai si max-nya aja karena kan dia udah paling besar. Oke. Selanjutnya, karena kita udah dapat nilai area baru dan kita udah bandingkan dengan max, kita perlu pindahin index left-nya ini atau enggak index right-nya ini. Jadi if plus Oke, jadi maksudnya kenapa kita kondisikan yaitu tinggi dari indeks yang ditunjuk oleh left lebih kecil daripada tinggi yang ditunjuk indeks oleh right itu. Nah, misalnya sekarang kan 0 dengan 8 ini, yaitu tingginya adalah 1 dengan 7-nya. Nilainya 7 ini kan lebih besar dari nilainya 1 ini. Artinya kita udah dapat bahwa, oh 7 ini bagus nih. Dan nilai yang tertinggi sementara nih. Jadi kita perlu uji dia dengan yang lain. Nggak mungkin kan kita uji yang satunya nih dengan yang lain. Pasti kan udah pastinya kita bakal dapat nilai luas yang nggak bagus ya. Yang nggak kita inginkan. Itu mengapa kita pilih 7-nya ini.
Dan si live-nya nih kita pindahkan ke kanan dia. Kita pindahkan ke kanan, sekarang nanti dia bakal nunjuk 1. Tapi kalau misalnya sekarang nih, kan live-nya menunjuk 8 dan right-nya ini menunjuk 7. Yang 8 ini kan lebih besar dari 7. Otomatis 8 lebih bagus dong. Maka nanti yang bakal diubah itu adalah si right-nya nih. Si right-nya bakal ke kiri. Gitu. Jadi itu logika dari perpindahan indeksnya nih. Nah, setelah udah selesai dia looping itu, sekarang kita lanjutkan max-nya ini. Max ini adalah nilai terbesar yang kita dapat sekarang. Nah, selanjutnya tinggal kita print aja. Dan D container kita masukin sama M. Itu ya. Kira ada apakah? Coba aku run. Nah, kita coba dengan yang ini ya, 9. 1, 8, 6, 2, 5, 4, 8, 3, 7. Nah, kita dapat outputnya adalah 49 seperti yang kita inginkan. Yang selanjutnya coba yang ini. Nah, outputnya adalah 1 ya, seperti yang kita inginkan juga. Nah, sekarang cara submitnya itu masih bisa submit nggak di sini? Ya, cara submitnya itu kita pilih di sini language yang kita pakai. Di sini kan aku pakai C. Jadi C itu kita pilih C 17 atau GNU. Jadi khusus buat C itu dia agak ini ya, agak nggak terlalu ketunjuk dia tuh pakai apa. Jadi kadang-kadang dia bisa GCC. GCC itu artinya dia itu C, atau bisa GNU kayak gini juga. Jadi aku tinggal copy kodeku, setelah aku paste di sini. Nah, sekarang dia bakal diuji dulu. Nah, di submitted. Nah, accepted artinya kodenya ini udah menyelesaikan permasalahan dari ini, dari soalnya itu. Oke, sekian pembahasan penyelesaian masalah dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah kata. Terima kasih.